Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Walladzi na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Anak yang berbahagia, minggu lalu kita telah membahas pelajaran 4 tentang membayar zakat. Untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran 5. Sebelum kami lanjutkan, insya Allah semuanya sehat ya. Semuanya semoga Allah paring sehat, selalu semangat dan penuh keberkahan. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran 5, keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Oke. Baik. Keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, dan juga keteladanan oleh sahabat dari sahabatnya. Kita amati gambar di bawah ini. Kita baca, anak-anak dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak guru sedang menasihati muridnya. Bunda Riri berangkat ke sekolah. Nah, ini maksudnya adalah Riri ketika berangkat ke sekolah pamitan sama ibunya. Kemudian sesama teman, ya, berjabat tangan ketika bertemu. Hai Amir, apa kabar? Kalau sekarang di saat pandemi, salamnya begini ya. Assalamualaikum. Ya. Kemudian berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Nah, kalau di situ ada Adi, pimpin doa sebelum makan. Ini lebih baik makan bersama keluarga. Ini penuh barokah. Baik, keteladanan yang kita bahas yaitu kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin. Kalian tentunya sedang mempelajari kisah 25 Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Zaman itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan oleh Nabi sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Ini salah satu contoh, disuruh fotokopi ibu guru, kemudian sisanya dikembalikan kepada ibu guru. Contoh jujur itu. Nah, kembali ke kisah Rasulullah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang akan mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Saya aja, golongan kami, dan sebagainya, rebutan. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Nah, namun Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Yaitu beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang itu. Lalu beliau meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujungnya. Ini ya. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad itu. Jadi diangkat dengan selendang Nabi, kemudian para pemuka kabilah perwakilan mengangkatnya dengan selendang,
setelah dekat baru Nabi Muhammad SAW lah yang menempatkan ke Ka'bah. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah, nggak saling berebut, berperang, berantem. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya selalu menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Mari kita telani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayangi teman-teman, guru, dan orang tua. Ya, walaupun pada akhirnya nanti udah deh untuk kamu saja, nggak apa-apa. Yang penting disampaikan dulu kepada bapak ibu, ya, kepada orang tua. Ini Nabi Muhammad SAW gelar Al-Amin. Mari kita juga ikutilah sifat Al-Amin, maksudnya ya kita jujur dan bisa dipercaya. Yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Seperti apa sih? Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah SAW pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan, namun Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Zaman dulu, wah, anak wanita tuh tidak ada harganya. Namun Nabi Muhammad SAW malah menggendong Fatimah, menyayangi anaknya Fatimah itu. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah SAW menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini, Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa yang tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih dari Allah. Maksudnya. Ya. Ini. Jadi Fatimah menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian lahirlah Hasan dan Husain. Nah saat itu Nabi juga menyayanginya ketika dia nangis. Ceritanya Hasan ini nangis, kemudian digendong oleh Nabi dalam sholat. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud nama lengkapnya, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi Muhammad SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Bukhari dan Muslim. Ini. Jadi, hormat, patuh kepada orang tua itu lebih mulia, maksudnya lebih wajib dibandingkan jihad. Kalau memang kondisinya ada jihad fisabilillah berperang saat itu. Apalagi sekarang jihadnya tidak pakai perang kan, kita jihad menjaga diri, nah itu tetap makanya lebih mudah untuk lebih menghormat patuh kepada orang tua. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dari dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Falyaqul bil khair aw liyasmut aw liyaskut. Al-Bukhari dan Muslim. Inilah ya, kita tetap harus berbakti kepada orang tua dan berbicara dengan baik. Yang ketiga, beliau Rasulullah SAW peduli terhadap lingkungan. Kepedulian beliau
bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau di antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam wudhu. B. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kita jaga kelestarian ini wudhu. Tapi tetap kita wudhunya ya berhemat, jangan boros. Walaupun air banyak, ya. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nah, anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT sebagai rahmatul lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi orang Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan nanti akhir zaman, ya. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia ini hingga akhirat, ya. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati yaitu ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah. Yaitu beliau saat beliau hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansor setempat, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ini, jadi kaum Ansor dan kaum Muhajir itu bisa hidup rukun, damai, tertib. Zaman-zaman sekarang Madinah itu rapih, ya, lebih rapih. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitarnya. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih karena kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nabawatu minal iman. Oleh sebab itu kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, ya, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Nah, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar itu. Untuk kebaikan diri dan kebaikan orang lain, kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Ya, jujur, peduli dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Itulah kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW, ya. Mari kita cermati. Jangan diulang lagi tayangan video Pak Andi tadi, dari penjelasan Pak Andi tadi, ada dibaca-baca ulang bukunya supaya kita bisa lebih memahami, mengingat, menanamkan dalam hati, lalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita lanjutkan. C. Kepemimpinan sahabat Rasulullah SAW. Tadi kan kita bahas Rasulullah, sekarang sahabatnya. 1. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Khufah At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Dan gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beliau itu yang selalu membenarkan, ya. Oke.
Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi, berarti 2 tahun beliau. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menentukan keputusan. Beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyat yang kekurangan. Pernah suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu, Unaisar." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Ini ya. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau, jadi untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara, supaya keuangan stabil. Ini memberikan bingkisan, bantuan kepada kaum duafa. Ini ada apa? Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau bikin Baitul Mal, tidak sombong. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 634 Masehi sampai dengan 644 tahun berarti ya, Masehi ini. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan, maksudnya ruangan kantor Khalifah, karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap tanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab yaitu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, aku akan segera perbaiki jalan ini, sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, hanya karena ada seekor unta yang terjungkal gara-gara jalan rusak tadi. Masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab. Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Ini jasa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau tadi siapa? Abu Bakar Siddiq membuat Baitul Mal. Kalau Umar bin Khattab menetapkan tanggal 1 Muharram tahun baru Hijriah. Ya. 3. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Ya. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun. Atau dari tahun 644 sampai dengan 656. Lumayan lama nih. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawaan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintah Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 onta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Coba, kalau satu onta mengangkut 1 kuintal, lebih insya Allah. Maka tinggal ngaliin saja, 100.000, 100 ton, 100 ton gandum. Kalau 1 onta 1 kuintal. Keren ya. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi pembedaan Al-Quran atau perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Siapa? Zaid bin Sabit. Ini ketua panitia penyusunan Al-Quran. Dengan anggotanya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut Mushaf
dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Nabawi. Nah, sekarang menjadi indah. Madinah indah, Nabawi indah. Ini Khalifah Utsman ya. Beliau menghimpun mushaf Al-Quran dan mempercantik Masjid Nabawi dan Madinah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini ada gambar nih, anak solehah membaca Al-Quran ya. Kisah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak yang dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib, yaitu selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan berhijrah. Makanya Ali lah ya yang menggantikannya. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun, 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Itu. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap dalam bekerja, berkompeten ya, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Ini Ali. Dan memang Ali lah yang diberi kebetulan oleh Allah lebih bisa memahami Al-Quran. Ini kisah teladan yang bisa kita pelajari oleh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapat gelar Al-Amin. Beliau juga sikapnya jujur, kasih sayang, peduli lingkungan. Kemudian para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sebaiknya mari kita contoh kisah Rasulullah tersebut supaya kita betul-betul bisa menjadi orang iman yang sukses, kehidupan kita sukses, bisa menetapi hidayah dari Allah, selalu mendapat hidayah dari Allah, bisa menetapi agama Islam yang hak ini sampai ajal mati kita semuanya ya. Tentunya itu semua bisa kita capai kalau kita betul-betul benar-benar berusaha menjaga keimanan, berusaha untuk memupuk iman kita ini. Demikian pada pertemuan kali ini, atas perhatian dan keseriusannya anak-anakku kelas 6, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah selalu memberikan banyak manfaat dan keberkahan dan penuh kemudahan di hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, bila ada sesuatu yang kurang berkenan kami mohon maaf. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.